Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kita kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat banyak sekali dan tidak bisa kita hitung. Sebagaimana Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nikmat Allah yang banyak ini harus kita syukuri. Wajib untuk kita syukuri. Maka berusahalah dengan sekuat tenaga mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kenikmatan-kenikmatan itu ada pada kita. Dan lebih dari itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya tambahan kenikmatan darinya. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang sangat dan selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah majelis pertama yang membahas tentang ilmu kaidah fikih. Dan kita akan menggunakan kitab Talqihu al-Afham al-Aliyah fi Syarhil Qawaid al-Fiqhiyah, karangan Syekh Walid Ibn Rashid As-Suaidan
Walid ibn Rashid As-Suaidan hafizahullah taala, seorang ulama dari kota Riyadh, Saudi Arabia. Kita pilih kitab ini karena banyak sekali kaidah-kaidah yang dibahas di kitab tersebut. Kemudian kitab ini termasuk di antara kitab kaidah fikih yang ringkas dan banyak faedahnya. Kemudian kita pilih kaidah fikih setelah kita kemarin menyelesaikan kitab usul fikih agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bervariasi dan kaidah fikih lebih ringan dalam mempelajarinya daripada ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih banyak berkaitan dengan bahasa Arab. Sedangkan para pemula yang mempelajari agama banyak yang belum paham bahasa Arab dengan baik. Makanya ilmu kaidah usul fikih atau ilmu usul fikih itu lebih sulit daripada kaidah fikih. Kenapa? Karena masalah bahasa. Sedangkan kaidah fikih lebih bertumpu kepada kehidupan kita sehari-hari. Karena bahasanya bukan tentang dalil. Bahasan ilmu kaidah fikih itu tentang perbuatan seorang hamba yang terlihat. Dan itu berkaitan dengan perbuatan kita semuanya. Sehingga ilmu kaidah fikih itu lebih ringan daripada ilmu usul fikih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke kitab kaidah fikih yang dikarang oleh Syekh Walid ibn Rashid As-Suaidan hafizahullah taala, ada baiknya kita mempelajari muqaddimah dari ilmu kaidah fikih agar kita sebelum masuk ke kaidah fikih tahu apa yang dimaksud dengan ilmu kaidah fikih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mempelajari suatu ilmu, sebaiknya kita tahu apa hakikat ilmu itu dan tahu tujuan utama kita mempelajari ilmu tersebut. Saya ulangi, sebelum kita mempelajari ilmu tertentu, sebaiknya kita tahu hakikat ilmu tersebut dan apa tujuan utama mempelajari ilmu tersebut. Kenapa demikian? Agar kita punya semangat dalam mempelajari ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, agar kita terarah, agar arah kita jelas dalam mempelajari ilmu itu. Target kita apa? Memang setiap ilmu itu ada manfaatnya. Ada manfaat sampingan, ada manfaat utama. Yang paling penting adalah manfaat utama. Agar kita tidak terlalu melebar dalam mempelajari suatu ilmu tertentu. Karena manfaat-manfaat sampingan itu bisa juga kita dapatkan dari ilmu lain. Yang terpenting bagi kita adalah manfaat utamanya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam mukaddimah kaidah fikih ini kita akan membahas masalah-masalah yang sering disinggung oleh para ulama
sebelum masuk ke kaidah-kaidah fikih. Masalah yang pertama adalah apa hakikat kaidah fikih? Apa hakikat kaidah fikih? Taib. Di sini saya akan membawakan definisi yang ringkas, ringan, dan saya cukupkan dengan satu definisi saja agar memudahkan kita untuk memahaminya. Definisi yang akan Ana bawakan adalah definisi yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Karena Ana melihat definisi ini adalah definisi yang paling mudah untuk difahami oleh orang awam, oleh para pemula. Kaidah fikih menurut beliau atau dalam definisi yang beliau sebutkan adalah kalimatun mujazah tatadammanu ahkam ahkaman fiqhiyah tantabiqu ala masaila katsirah. Kalimatun mujazah tatadammanu ahkaman fiqhiyah tantabiqu ala masaila katsirah. Yang artinya kaidah fikih adalah kalimat-kalimat yang ringkas yang mengandung hukum-hukum fikih yang bisa diterapkan dalam banyak masalah. Saya ulangi, kaidah fikih adalah kalimat-kalimat yang ringkas yang mengandung hukum-hukum fikih yang bisa diterapkan dalam banyak masalah. Di sini Syekh Sulaiman Ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala memberikan 3 ciri utama kaidah fikih. Ada 3 ciri utama pada kaidah fikih. Ciri yang pertama adalah ringkas. Kaidah fikih itu biasanya kalimat-kalimatnya ringkas. Seperti misalnya al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu tergantung niatnya. Ringkas. Contohnya lagi misalnya al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan. Contohnya lagi al-'adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ringkas ya. Ad-dararu yuzal. Semua mudarat itu harus dihilangkan. Terjemahannya agak panjang ya, tapi kalau bahasa Arabnya ringkas-ringkas ya. Ad-darar yuzal. Kemudian contohnya lagi misalnya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Semua yang berat itu mendatangkan kemudahan. Sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Al-muslimuna 'inda syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat yang dibuat di antara mereka. Al-ghunmu bil ghurm. Keuntungan itu berdasarkan kerugian. Maksudnya keuntungan itu pantas didapatkan oleh seseorang ketika dia berani menanggung resiko.
Ya, bahasa Arabnya hanya al-ghunmu bil ghurm. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh dirusak oleh ijtihad yang lainnya. Ini ciri yang pertama ya. Kaidah-kaidah fikih itu kalimatnya ringkas. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, dia mengandung hukum fikih. Dia mengandung hukum fikih. Apa yang dimaksud dengan hukum fikih? Hukum fikih adalah hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah seseorang. Amaliyah itu maksudnya adalah perbuatan yang tampak pada diri seseorang berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Itulah fikih. Fikih adalah hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah seseorang, perbuatan seseorang yang tampak berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Kaidah-kaidah fikih itu mengandung hukum fikih. Seperti misalnya al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu tergantung maksudnya. Kalau maksudnya untuk mandi janabah, maka hukumnya berarti jadi mandi janabah. Kalau maksudnya adalah untuk iktikaf ketika berdiam di masjid, maka hukumnya berarti amalan tersebut menjadi iktikaf. Kalau niatnya adalah sedekah ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, maka hukumnya telah terjadi sedekah. Kalau niatnya adalah untuk memberikan hadiah ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, maka hukumnya jadinya hadiah. Kalau misalnya ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, niatnya adalah memberikan piutang, maka hukumnya terjadi piutang itu. Ya, hukumnya jadi piutang. Contoh lain misalnya yang berkaitan dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Ada hukum fikih di sini. Hukum fikihnya tidak boleh keyakinan hilang dengan keraguan. Ada orang tadinya sudah yakin berwudu, kemudian dia ragu apakah sudah batal ataukah belum. Maka hukumnya al-yaqin la yazulu bisyak. Berarti yang dipegang teguh adalah keyakinannya. Keyakinannya dia tadinya sudah wudu. Sebaliknya, apabila ada orang yang sudah yakin, asalnya yakin bahwa dia telah batal wudu, kemudian dia ragu apakah sudah wudu ataukah belum, maka al-yaqin la yazulu bisyak. Hukumnya dia harus mendahulukan yang dia yakini bahwa dia telah batal wudunya. Kalau orang ragu apakah sholatnya sudah 4 rakaat ataukah baru 3 rakaat, maka dia ambil yang paling kecil karena itulah yang sudah diyakini, yaitu 3 rakaat. Adapun 4 rakaat masih diragukan. Ada orang tawaf, dia ragu apakah sudah putaran ke-7
ataukah baru putaran ke-6? Maka dia pilih yang paling sedikit. Kenapa? Karena itulah yang dia yakini. Adapun putaran ke-7 masih dia ragukan. Ini hukum-hukum fikih. Ya, ada pada kaidah fikih. Ciri yang ketiga, kaidah fikih itu bisa diterapkan dalam banyak masalah. Walaupun redaksinya ringkas, tapi cakupan masalahnya banyak. Cakupan masalahnya banyak. Bahkan ya bisa sampai ribuan masalah. Dengan kaidah al-umur bimaqasidiha, semua perkara tergantung niatnya. Ada ribuan masalah yang dicakup oleh kaidah ini. Ya, inilah 3 ciri utama dari kaidah fikih yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullahu taala dalam definisi tadi. Kalimatun mujazah tatadammanu ahkaman fiqhiyah tantabiqu ala masaila katsirah. Kalimat-kalimat yang ringkas yang mengandung hukum fikih yang bisa diterapkan dalam banyak masalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang kedua yang sering disinggung oleh para ulama sebelum membahas kaidah-kaidah fikih adalah apa manfaat mempelajari kaidah fikih. Apa manfaat mempelajari kaidah fikih? Mengetahui tentang manfaat mempelajari kaidah fikih ini sangat penting. Yang pertama, agar kita semangat mempelajarinya. Yang kedua, jangan sampai manfaat-manfaat ini tidak kita dapatkan dalam mempelajari kaidah fikih nanti. Ya. Jadi kaidah fikih itu banyak manfaatnya. Jangan sampai setelah mempelajari kaidah fikih nanti manfaat-manfaat yang banyak ini tidak kita dapatkan. Kalau seperti itu berarti cara belajar kaidah fikih kita masih tidak benar. Dan tidak banyak manfaatnya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah manfaat-manfaat dari kaidah fikih ini dan jadikan dia sebagai target dalam mempelajari kaidah fikih. Tapi manfaat yang pertama, dengan mempelajari kaidah fikih kita bisa mengetahui banyak hukum masalah fikih dari redaksi yang ringkas. Kita bisa mempelajari banyak sekali hukum fikih dari kalimat yang ringkas. Jadi kaidah fikih itu seperti rumus matematika. Ya, kaidah fikih itu seperti rumus matematika. Rumusnya ringkas. Tapi dengan rumus tersebut kita bisa menyelesaikan banyak masalah-masalah matematika yang berkaitan dengan rumus itu. Atau masalah-masalah matematika yang dicakup oleh rumus itu. Kaidah fikih juga demikian. Dia kalimat yang ringkas, tapi dengan kalimat tersebut kita dapat manfaat yang sangat besar. Kita bisa mengetahui banyak sekali hukum fikih. Dan manfaat yang pertama ini adalah manfaat yang paling besar dari mempelajari ilmu kaidah fikih. Baik. Manfaat yang kedua jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengetahui ilmu kaidah fikih dengan baik, seseorang bisa mantap dalam berpendapat. Ya, seseorang bisa lebih mantap dalam berpendapat daripada dia tidak tahu kaidah fikih sama sekali.
Karena kaidah fikih itu seperti prinsip dalam melihat suatu masalah. Ketika kita punya prinsip, punya pegangan, maka kita bisa lebih mantap dalam melangkah. Begitulah orang yang telah mempelajari kaidah fikih dengan baik. Dia tahu kaidah-kaidah. Sehingga ketika menghadapi suatu masalah, maka dia bisa menjawabnya dengan kaidah-kaidah tadi. Dan tentunya orang yang demikian akan lebih mantap dalam menjawab masalah-masalah yang dia hadapi. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Manfaat yang ketiga dari mempelajari ilmu kaidah fikih adalah bisa menjauhkan seseorang dari pertentangan dalam pendapatnya. Orang yang telah mempelajari kaidah fikih dengan baik, maka akan sedikit pertentangan dalam pendapat-pendapatnya. Semakin kuat dan mendalam pengetahuan seseorang tentang kaidah fikih, maka akan semakin sedikit pendapat-pendapatnya yang bertentangan. Makanya Imam Al-Qarafi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa man ja'ala yukharrijul furu'al munasibatil juz'iyyah dunal qawaidil kulliyah tanaqadat alaihil furu'." Kata Imam Al-Qarafi, barang siapa yang membicarakan tentang hukum-hukum fikih yang banyak tanpa kaidah yang kulli, kaidah yang umum, maka hukum-hukum fikih yang dia sampaikan akan saling bertentangan. Barang siapa yang membicarakan tentang hukum-hukum fikih yang banyak, yang terperinci, tanpa dasar kaidah-kaidah umum, ya di antaranya kaidah fikih, maka hukum-hukum fikihnya akan saling bertentangan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin dalam pengetahuan seseorang tentang kaidah fikih, maka akan semakin sedikit pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam pendapatnya. Karena dia punya pegangan dalam berpendapat. Dia punya rel dalam perkataan-perkataannya. Sehingga perkataan-perkataannya tidak banyak yang bertentangan. Karena realnya jelas. Baik. Manfaat yang keempat dari mempelajari kaidah fikih adalah bahwa dengan mempelajarinya, seseorang bisa memperkaya dalil saat menjelaskan hukum tertentu. Dan tentunya ini akan memantapkan atau menguatkan pendapat yang dia sampaikan. Dengan mengetahui ilmu kaidah fikih, maka seseorang bisa memperkaya dalil
ketika menjelaskan suatu hukum. Dan ini akan menjadikan apa yang dia sampaikan semakin kuat dan semakin mudah diterima oleh orang lain. Tentunya ini manfaat yang sangat besar dalam mempelajari ilmu kaidah fikih. Di samping dia berdalil dengan Al-Quran, dia berdalil dengan hadis, dia berdalil dengan ijma', dia berdalil dengan perkataan sahabat, dia bisa memperkaya dalilnya dengan kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama. Tentunya ini manfaat yang sangat penting. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara manfaat mempelajari kaidah fikih adalah dengan mempelajarinya kita akan mudah menjelaskan masalah-masalah baru yang tidak disebutkan hukumnya secara khusus oleh para ulama terdahulu. Karena kita sudah tahu kaidahnya. Maka masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah baru, kasus-kasus baru, kita bisa menjelaskan hukumnya. Kasus-kasus baru ini biasanya tidak diperbincangkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Karena dulu belum ada. Dengan kaidah fikih kita bisa mengetahui hukumnya. Dan betapa banyak masalah-masalah baru di zaman kita ini. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Dengan pertambahan penduduk dunia yang luar biasa, ya tidak pernah ada dalam sejarah manusia jumlah penduduk yang sampai 7 miliar lebih. Jumlah yang luar biasa banyaknya. Dan tentunya keadaan ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan manusia. Dan tentunya ini mempengaruhi hukum-hukum fikih. Kemudian dalam soal jual beli, ini juga kemajuannya luar biasa. Perkembangan akad-akad dalam jual beli dan yang berkaitan dengannya ini sangat luar biasa. Banyak sekali masalah-masalah yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama di zaman dahulu, sekarang ada. Begitu pula dalam dunia kedokteran. Perkembangannya luar biasa. Ini kalau kita tidak mempelajari ilmu kaidah fikih dengan baik, maka akan sulit menjawab masalah-masalah baru yang ada dalam kehidupan manusia saat ini. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara manfaat mempelajari kaidah fikih adalah kita bisa mudah memberikan uzur kepada para ulama yang berbeda pendapat. Kalau kita tahu kaidah fikih banyak, ya, dan kita bisa memahami kaidah-kaidah fikih tersebut, maka kita akan memaklumi kenapa para ulama berbeda pendapat. Karena bisa jadi seorang ulama memakai kaidah tertentu dan ulama yang lain berpegang teguh kepada kaidah yang lain. Menurut ulama A, masalah ini lebih dekat kepada kaidah A. Menurut ulama yang lain, masalah tersebut lebih dekat kepada kaidah yang lain. Kalau kita bisa memahami
kaidah-kaidah yang dipakai oleh mereka dengan baik, maka kita akan memaklumi. Oh, memang ternyata ada wajahnya. Maksudnya, memang ternyata ada alasan untuk berpendapat seperti itu. Ternyata pendapat itu juga memiliki sandaran. Tidak seperti orang yang belum tahu kaidah sama sekali. Dia akan sangat mudah merendahkan seorang ulama apabila ulama tersebut berbeda pendapat, ya, pendapatnya tidak sama dengan pendapat dia. Dia akan sulit untuk menerima perbedaan pendapat. Ya, karena memang ilmunya masih sedikit, ya. Ilmunya kurang mendalam. Dia akan sulit toleran. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar tolerannya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa semakin orang toleran itu semakin tinggi ilmunya, tidak, ya. Jangan dibalik. Tapi yang jelas semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang agama, maka biasanya dia akan semakin toleran. Tapi tolerannya terukur. Tapi tidak semua yang toleran itu semakin tinggi agamanya. Karena sikap toleran itu tidak hanya disebabkan oleh ilmu agama yang mendalam saja. Ilmu agama yang luas saja. Sikap toleran juga bisa dihasilkan oleh kejahilan seseorang. Makanya saya katakan, orang yang ilmu agamanya itu mendalam, ilmu agamanya itu luas, dia akan lebih toleran daripada orang jahil. Dia bisa lebih toleran daripada orang yang pengetahuan agamanya kurang mendalam. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Dan kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu. Dan ini sering kita dapati dalam kehidupan kita, ya. Sering kita dapati dalam kehidupan kita. Misalnya, ya, kita sudah sampai, misalnya orang-orang yang sudah sampai pada jenjang S1 atau sudah sampai pada jenjang SMA. Berbeda dengan anak-anak yang masih berada di jenjang SD atau TK. Dan seringkali anak-anak itu bertikai atau mempermasalahkan pendapat. Padahal sebenarnya pendapat tersebut bisa jadi dua-duanya benar. Akhirnya dijelaskan oleh orang yang sudah besar tadi, yang pengetahuannya lebih tinggi. Orang awam atau orang jahil juga seringkali seperti itu. Seringkali mengira dua pendapat itu bertolak belakang. Padahal sebenarnya tidak bertolak belakang. Pendapat ini dalam keadaan seperti ini, pendapat yang lain dalam keadaan yang lain. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi dua-duanya boleh dilakukan. Ini boleh dilakukan, tapi kurang afdal. Yang ini boleh dilakukan dan lebih afdal. Bisa jadi dilihat orang awam, itu sesuatu yang saling bertentangan. Padahal sebenarnya tidak. Atau bisa jadi memang dua-duanya bertentangan, tapi dalilnya sama-sama kuat. Sehingga orang yang alim itu memaklumi adanya perbedaan pendapat seperti itu.
Sedangkan orang awam tidak tahu dalil pendapat lain. Yang dia tahu dalil pendapat yang dia yakini saja. Sehingga orang awam akan memandang pendapat lain itu tidak ada dalil sama sekali. Sehingga dia bisa sampai merendahkan pendapat lain dan menghina pendapat lain. Padahal sebenarnya pendapat lain itu juga kuat dalilnya. Orang alim yang tahu bahwa pendapat lain itu dalilnya juga kuat, dia akan memaklumi adanya pendapat lain dan dia tidak berani merendahkan pendapat lain. Ya. Namun saya garis bawahi tadi bahwa tidak setiap orang yang toleransinya kuat itu menunjukkan bahwa dia lebih alim daripada yang lain. Ya, karena sikap toleran itu bisa juga datang dari kejahilan seseorang. Ya. Sebagaimana banyak terjadi dalam dunia nyata. Ada orang tidak mengingkari praktek-praktek kemaksiatan. Karena menurut dia itu boleh-boleh saja. Karena dia jahil terhadap agamanya. Ada orang-orang yang toleran terhadap praktek-praktek kesyirikan. Padahal itu dosa besar yang paling besar. Paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia alim, tapi karena memang dia tidak tahu bahwa itu kesyirikan. Akhirnya dia lihat biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Ada orang yang bahkan sangat toleran dan mendukung praktek-praktek bid'ah. Bukan hanya toleran, bahkan mendukung praktek-praktek bid'ah. Bukan karena dia tahu agama, bukan. Tapi karena kejahilan dia terhadap agama. Dia tidak tahu kalau itu sesuatu yang mungkar. Bahkan para ulama banyak yang menegaskan bahwa kemungkaran bid'ah itu lebih dahsyat, lebih besar daripada kemungkaran dosa besar. Makanya mereka memberikan derajat-derajat keburukan. Derajat yang paling rendah, paling di bawah adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat di bawahnya kebid'ahan. Derajat di atasnya dosa besar. Derajat di atasnya lagi dosa kecil. Ya, yang paling parah itu kesyirikan. Kemudian yang kedua, yang paling parah yang kedua adalah kebid'ahan. Baru yang ketiga, yang paling parah adalah dosa besar. Baru yang keempat, yang paling parah adalah dosa kecil. Ya, tapi karena kejahilan seseorang banyak orang-orang yang tidak hanya toleran terhadap kebid'ahan, bahkan mendukungnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Manfaat yang ketujuh dari mempelajari kaidah fikih adalah dengan mempelajarinya dengan baik, kita bisa mengurangi sikap fanatik kepada figur tertentu. Ya, ini sebenarnya manfaat dari mempelajari semua ilmu agama. Tapi pengaruh mengetahui kaidah fikih dengan baik terhadap kefanatikan seseorang terhadap figur tertentu itu sangat besar. Ya. Sebenarnya semakin alim seseorang, maka dia akan semakin jauh dari kefanatikan terhadap figur tertentu. Karena dia semakin tahu dalil-dalil agama, dalil-dalil syariat. Semakin seseorang tahu dalil-dalil syariat, maka dia semakin jauh dari kefanatikan. Karena dia tahu dia harus mengikuti dalil, bukan mengikuti figur tertentu.
orang kalau sudah tahu Ka'bah di depannya, maka dia akan langsung menghadap Ka'bah. Dimanapun dia berada, kalau dia masih melihat Ka'bah, maka dia akan langsung melihat Ka'bah. Dia tidak perlu bintang lagi untuk mengetahui arah dia. Berbeda kalau seseorang tidak melihat Ka'bah secara langsung. Dia perlu bintang. Ini biasanya arah Ka'bah ini biasanya ke arah barat. Biasanya Ka'bah ini ke arah barat seperti di negara kita. Ya. Ketika malam hari dia tidak tahu mana Ka'bah, dia akan butuh mengetahui arah kiblat tersebut dengan bintang. Atau kalau siang dengan keberadaan matahari. Tapi kalau sudah tahu Ka'bahnya, dia akan langsung menghadap Ka'bah, dia tidak akan melihat bintang lagi. Dia tidak akan melihat matahari lagi. Begitu pula dengan orang-orang yang mengetahui dalil, mengetahui prinsip, mengetahui kaidah dalam berdalil, maka dia akan langsung melihat dalil. Kalau dia bisa melihat dalil secara langsung, dia akan langsung melihat kepada dalil. Dan dia tidak akan banyak memikirkan apa kata si fulan, apa kata si alan. Dan ini tentunya akan mengurangi sikap fanatik seseorang terhadap figur tertentu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah manfaat-manfaat dari mempelajari ilmu kaidah fikih. Dan kita lihat ya, manfaatnya sangat besar. Maka semangatlah dalam mempelajari ilmu kaidah fikih dan jadikanlah manfaat-manfaat ini sebagai target utama kita dalam mempelajari ilmu kaidah fikih. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih banyak masalah-masalah lain yang disinggung oleh para ulama sebelum mempelajari ilmu kaidah fikih, namun karena waktu yang terbatas, maka saya akhiri pembahasan muqaddimah kaidah fikih pada hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari semua ilmu agama yang sampai kepada kita sehingga kita bisa dengan mudah mengamalkannya dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikum barakallah. Izin bertanya, dalam mazhab Syafi'i, jika kita ingin mengetahui pendapat mu'tamad, harus merujuk kepada Syaikhan, Ar-Ramli dan An-Nawawi. Mengapa tidak langsung merujuk kepada Imam Syafi'i Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, ada banyak sebab yang mempengaruhi hal ini. Sebab yang pertama, tidak semua masalah itu sudah dibahas oleh Imam Syafi'i dalam kitab-kitab beliau. Dan masalah fikih itu berkembang. Ya, masalah fikih itu berkembang. Tidak semua masalah telah dibahas oleh Imam Syafi'i. Makanya perlu ada ulama-ulama setelah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang menjelaskan masalah itu, masalah yang belum dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Dan tentunya ya akan ada perbedaan pendapat. Atau kemungkinan besar terjadi perbedaan pendapat.
Kalau terjadi perbedaan pendapat, maka harus ada orang yang dianggap bisa menjadi penilai mana yang lebih kuat dari sisi usul al-madhab, dari sisi dasar-dasar madhab Syafi'i, kaidah-kaidah dalam madhab Syafi'i. Dan Imam Syaikhan ini bukan Ar-Ramli ya. Syaikhan ini Imam Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Yang anak tahu Syaikhan itu Imam Nawawi sama Imam Syafi'i. Imam Ar-Rafi'i. Bukan Imam Ar-Ramli. Ar-Ramli lebih akhir lagi. Kemudian setelah Ar-Rafi'i sama Nawawi, ya banyak mutaakhirin setelah Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjadikan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai rujukan untuk pendapat yang mu'tamad. Taib. Itu sebab yang pertama ya. Jadi banyak masalah-masalah yang belum dibahas oleh Imam Syafi'i. Dibahas oleh ulama-ulama mazhab setelahnya. Ketika ada perbedaan pendapat, maka yang dijadikan sebagai ya bahasa mudahnya wasit, ini pendapat mu'tamad atau tidak, adalah Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i itu ya sebelum Imam An-Nawawi, tapi masih berdekatan zamannya. Baik. Sebab yang kedua, ada ulama-ulama setelah Imam Syafi'i yang melihat apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu lemah. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu lemah dari sisi dalil. Dan imam ini imam yang sangat tinggi kedudukannya, sangat kuat ilmunya. Sehingga akhirnya pendapat Imam Syafi'i banyak yang ditinggalkan oleh pengikutnya. Karena adanya imam lain dalam madhab yang alasannya jauh lebih kuat. Dan ini menunjukkan ya bahwa fanatik kepada imam tertentu itu tidak dilakukan oleh ulama-ulama madhab di zaman dahulu. Karena mereka punya alat ijtihad juga. Makanya ada pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang dikalahkan oleh pendapat imam dalam madhab setelah beliau. Bahkan perkataan itu akhirnya menjadi pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Ini dua sebab ya kenapa pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i itu tidak harus perkataan Imam Syafi'i. Makanya kalau dikatakan sebagai madhab Syafi'i itu belum tentu pendapatnya Imam Syafi'i. Karena madhab Syafi'i itu ini disusun oleh banyak ulama. Disusun oleh banyak ulama. Memang ya mayoritas pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i itu sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi tidak semuanya. Tapi mayoritas iya. Karena memang dasarnya adalah perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang sesuai dengan dalil. Makanya bedakan perkataan al-madhab Syafi'i dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i itu belum tentu pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i, pasti pendapatnya Imam Syafi'i, tapi belum tentu dia mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Dan
seringkali orang tidak menyadari hal ini. Kalau dikatakan mazhab Syafi'i itu berarti mencakup perkataan-perkataan dari banyak ulama yang dianggap muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat atau mazhab Imam Syafi'i adalah pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i, walaupun tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hanya ada satu pertanyaan yang ada di kolom chat dan alhamdulillah sudah saya jawab. Mudah-mudahan ya. Baik, dengan demikian berakhirlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah dan juga bisa mengajarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya barik fik Ustaz. Fikum barakallah. Jazakallahu khair untuk ilmu dan waktunya, khusus untuk peserta kajian pagi ini dan kaum muslimin lainnya. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti kajian pagi ini. Semoga Allah taala mudahkan dan pahamkan kita ilmu agama yang hak ini. Insya Allah nanti siang akan ada kajian bersama Al Ustadz Badrussalam Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah Ta'ala dengan tema 3 kegelapan Ba'da Zuhur jam 1 siang. Dan jamaah juga bisa mengikuti jadwal kajian dengan mengikuti atau memfollow akun Instagram dan Facebook Media Komunikasi Langit. Dan jamaah juga bisa bergabung di grup informasi kajian kami. Dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, dan kekurangan dari kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.